Suatu hari, seorang profesor yang sangat terpelajar dan dihormati memutuskan untuk memperdalam pengetahuannya tentang Zen. Dalam pencariannya, ia mendengar tentang seorang master Zen yang terkenal karena kebijaksanaannya. Penuh semangat dan rasa ingin tahu, profesor ini melakukan perjalanan jauh untuk menemui sang master. Ketika tiba, ia disambut dengan ramah dan dijamu dengan penuh keramahan. Setelah beberapa percakapan ringan, sang master mengundang profesor untuk minum teh bersama. Mereka duduk di lantai beralas tatami dalam ruang sederhana yang dipenuhi dengan ketenangan. Sang master Zen kemudian mulai menyeduh teh dengan gerakan yang tenang dan penuh perhatian. Setiap langkah dilakukannya dengan kehati-hatian yang meditatif. Saat teh telah siap, sang master mulai menuangkan teh ke dalam cangkir profesor. Ia menuang dengan lembut, tapi terus menuang bahkan setelah cangkir itu penuh. Teh meluber, mengalir keluar dari cangkir dan membasahi meja. Namun sang master tetap menuang dengan tenang, seolah-olah tidak menyadari apa yang terjadi. Profesor, yang pada awalnya terpesona oleh keindahan ritual tersebut, akhirnya tak bisa menahan diri dan berkata dengan penuh kebingungan, "Cangkir ini sudah penuh, tidak bisa menampung lebih banyak lagi." Sang master Zen tersenyum bijaksana, berhenti menuang, dan menjawab dengan lembut, "Seperti cangkir ini, kamu dipenuhi dengan pendapat dan spekulasi. Bagaimana kamu bisa belajar Zen sebelum kamu mengosongkan cangkirmu?" Kata-kata ini, meski sederhana, mengandung makna yang mendalam. Sang profesor, yang terbiasa dengan dunia akademis yang penuh teori dan argumen, tiba-tiba disadarkan bahwa pengetahuan sejati tidak bisa didapatkan hanya dengan menambah apa yang sudah ada. Sebaliknya, kadang-kadang kita perlu melepaskan apa yang kita pikir kita tahu untuk memberi ruang bagi pemahaman yang lebih dalam dan lebih autentik. Cerita ini, yang telah diceritakan kembali dalam berbagai versi di seluruh dunia, menawarkan sebuah pelajaran penting tentang kerendahan hati dan keterbukaan. Ia mengajak kita untuk merenungkan betapa sering kita mendekati pembelajaran dan pengalaman baru dengan cangkir yang sudah penuh dengan prasangka, asumsi, dan pengetahuan yang tidak selalu relevan. Dalam keadaan seperti itu, bahkan kebijaksanaan terdalam sekalipun tidak akan bisa masuk dan menemukan tempatnya dalam diri kita. Untuk benar-benar belajar dan memahami, kita harus bersedia untuk mengosongkan cangkir kita. Ini berarti memiliki keberanian untuk mengakui bahwa kita tidak tahu segalanya, bahwa ada banyak hal yang masih bisa kita pelajari, dan bahwa setiap pengalaman baru adalah kesempatan untuk memperkaya diri kita lebih jauh. Dengan cangkir yang kosong, kita bisa menerima dengan pikiran yang segar, hati yang terbuka, dan jiwa yang siap untuk tumbuh dan berkembang. Mengosongkan cangkir kita juga mengandung makna spiritual yang lebih dalam. Ini mengingatkan kita bahwa dalam pencarian kita akan makna dan kebenaran, kerendahan hati adalah kunci. Kebijaksanaan sejati tidak datang dari menumpuk lebih banyak pengetahuan, tetapi dari membuka diri terhadap pengalaman dan wawasan yang lebih luas, dari menyadari bahwa setiap momen adalah kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru, dan dari mengakui bahwa kita selalu berada dalam proses menjadi, bukan sudah selesai menjadi. Jadi, setiap kali kita merasa penuh dengan pendapat dan pengetahuan, mari kita ingat pelajaran dari sang master Zen ini. Mari kita berlatih untuk mengosongkan cangkir kita, membuka pikiran dan hati kita, dan dengan rendah hati menerima apa yang datang, karena di sanalah kebijaksanaan sejati menunggu untuk ditemukan. Cerita tentang cangkir yang meluap ini bukan hanya sekadar anekdot yang menghibur. Ia mengandung pelajaran mendalam tentang sifat manusia dan cara kita mendekati kehidupan. Dalam kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan, kita seringkali merasa perlu untuk terus menambah pengetahuan, pengalaman, dan pencapaian. Kita berusaha memenuhi cangkir kita dengan berbagai informasi, pendapat, dan asumsi, berpikir bahwa semakin banyak yang kita ketahui, semakin baik kita akan menjadi. Namun cerita ini mengingatkan kita bahwa ada batasan terhadap apa yang bisa kita tampung, dan lebih penting lagi, terhadap apa yang bisa kita serap dan manfaatkan. Dalam filosofi Zen, refleksi dari cangkir yang penuh menggambarkan kondisi pikiran yang terlalu terikat pada pengetahuan dan keyakinan sebelumnya. Pikiran seperti itu sulit menerima wawasan baru karena sudah terlalu padat dengan apa yang sudah diketahui.
Seperti air yang tumpah dari cangkir yang meluap, pengetahuan dan pengalaman baru tidak bisa masuk dan menjadi bagian dari kita jika pikiran kita sudah terlalu penuh. Ini adalah pengingat kuat bahwa dalam belajar dan bertumbuh, tidak cukup hanya menambah lebih banyak informasi. Kita juga perlu melepaskan, mengosongkan, dan membersihkan ruang dalam diri kita untuk hal-hal baru. Proses ini tidak selalu mudah, karena melepaskan sesuatu yang kita anggap benar atau penting bisa menimbulkan rasa tidak aman atau kehilangan. Namun, justru dalam ketidakpastian inilah kita menemukan peluang untuk pemahaman yang lebih mendalam dan transformasi yang sejati. Refleksi dari cangkir yang penuh juga dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Dalam pekerjaan misalnya, seorang profesional yang terlalu percaya diri dengan cara kerjanya yang lama mungkin akan kesulitan menerima metode baru yang lebih efisien. Dalam hubungan pribadi, seseorang yang terlalu terikat pada pandangan dan pendapatnya sendiri mungkin akan kesulitan memahami dan berempati terhadap perspektif pasangannya. Dalam pengembangan pribadi, seseorang yang merasa sudah tahu segalanya mungkin akan terhenti pertumbuhannya karena tidak mau menerima kritik atau masukan. Dengan mengosongkan cangkir kita belajar untuk mendekati setiap situasi dengan pikiran yang terbuka dan hati yang siap menerima. Ini berarti kita tidak hanya mendengar, tetapi benar-benar mendengarkan, tidak hanya melihat, tetapi benar-benar mengamati, tidak hanya mengetahui, tetapi benar-benar memahami. Dalam keadaan seperti ini, kita tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga memperdalam wawasan dan kebijaksanaan kita. Praktik mengosongkan cangkir juga membawa kita pada pemahaman yang lebih mendalam tentang diri kita sendiri. Ia mengajarkan kita untuk menyadari dan mengamati pikiran dan perasaan kita tanpa terikat padanya. Dengan demikian, kita dapat melihat diri kita dan dunia dengan lebih jernih dan objektif. Ini adalah fondasi dari kesadaran dan kebijaksanaan yang sejati. Mengosongkan cangkir bukan berarti kita mengabaikan atau melupakan apa yang telah kita pelajari. Sebaliknya, ini berarti kita membuka ruang dalam diri kita untuk terus belajar dan berkembang. Kita menerima bahwa pengetahuan kita tidak pernah lengkap atau final, dan bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru. Dengan cangkir yang kosong, kita siap menerima kebijaksanaan dari setiap pengalaman, interaksi, dan refleksi. Dalam dunia yang terus berubah dan berkembang, kemampuan untuk mengosongkan cangkir kita adalah keterampilan yang sangat berharga. Ia memungkinkan kita untuk tetap fleksibel, adaptif, dan terbuka terhadap perubahan. Dengan demikian, kita tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh dan berkembang dalam perjalanan hidup kita. Jadi, mari kita refleksikan cerita tentang cangkir penuh ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berlatih untuk melepaskan apa yang tidak lagi bermanfaat, membuka diri untuk pengalaman baru, dan selalu siap menerima kebijaksanaan yang datang dari setiap momen. Dengan cangkir yang kosong, kita tidak hanya akan belajar lebih banyak, tetapi juga hidup dengan lebih bijaksana dan penuh kesadaran. Konsep mengosongkan cangkir erat kaitannya dengan ajaran dari Shunryu Suzuki Roshi, seorang tokoh Zen terkenal yang memperkenalkan konsep Mind of a Beginner atau Shoshin dalam bukunya Zen Mind, Beginner's Mind. Suzuki Roshi menekankan pentingnya mendekati kehidupan dengan pikiran seorang pemula yang selalu penuh rasa ingin tahu, keterbukaan, dan tidak dibatasi oleh prasangka atau pengetahuan sebelumnya. Dalam bukunya, Suzuki Roshi menulis, "Dalam pikiran pemula terdapat banyak kemungkinan, dalam pikiran ahli terdapat sedikit kemungkinan. Zen Mind, Beginner's Mind." Kutipan ini menggambarkan esensi dari Mind of a Beginner yang selalu siap menerima dan belajar hal baru tanpa terikat pada apa yang sudah diketahui. Pikiran seorang pemula adalah pikiran yang bebas dari prasangka dan asumsi. Ia seperti kanvas kosong yang siap menerima setiap goresan baru dengan keingintahuan dan keterbukaan. Suzuki Roshi mengajarkan bahwa untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam dan kebijaksanaan sejati, kita harus selalu berusaha menjaga pikiran kita dalam keadaan seperti ini. Ketika kita mengosongkan cangkir kita membuka diri untuk melihat dunia dengan cara yang baru. Kita tidak lagi terikat pada pandangan kita yang lama dan terbuka terhadap perspektif yang berbeda. Pikiran seorang pemula tidak takut untuk bertanya, tidak malu untuk mengakui ketidaktahuan,
dan tidak ragu untuk mencari jawaban. Dalam keadaan seperti ini, kita tidak hanya menjadi pembelajar yang lebih baik, tetapi juga individu yang lebih bijaksana. Suzuki Roshi juga mengajarkan bahwa Mind of a Beginner adalah tentang kesederhanaan dan ketulusan. Dalam kehidupan yang seringkali rumit dan penuh dengan distraksi, kembali ke pikiran yang sederhana dan tulus membantu kita menemukan ketenangan dan keseimbangan. Ketika kita mendekati setiap momen dengan kesederhanaan, kita lebih mampu menikmati dan menghargai setiap pengalaman tanpa dibebani oleh ekspektasi atau penilaian. Sebagai contoh, seorang seniman yang sudah bertahun-tahun melukis mungkin merasa bahwa ia tahu segalanya tentang seni. Namun jika ia mendekati kanvas dengan pikiran seorang pemula, ia mungkin akan menemukan cara baru untuk mengekspresikan dirinya, melihat warna dan bentuk dengan cara yang baru, dan menemukan inspirasi yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Dalam kehidupan sehari-hari, Mind of a Beginner mengajarkan kita untuk selalu siap belajar dan berkembang. Ini bukan berarti kita mengabaikan pengalaman dan pengetahuan kita yang sudah ada, tetapi kita harus selalu ingat bahwa ada banyak hal yang belum kita ketahui. Dengan sikap ini, setiap momen menjadi peluang untuk belajar, setiap orang menjadi guru, dan setiap pengalaman menjadi pelajaran berharga. Shunryu Suzuki Roshi juga menekankan pentingnya meditasi dalam menjaga Mind of a Beginner. Melalui meditasi, kita belajar untuk mengamati pikiran kita tanpa terikat padanya. Kita belajar untuk melihat pikiran dan perasaan kita seperti awan yang berlalu di langit, tanpa terjebak dalam badai yang mungkin mereka bawa. Dalam keadaan tenang ini, kita menemukan ruang dalam diri kita untuk refleksi dan wawasan yang lebih dalam. Mengembangkan Mind of a Beginner juga membantu kita dalam menghadapi tantangan hidup. Ketika kita berhadapan dengan situasi yang sulit atau tidak terduga, mendekati dengan pikiran seorang pemula memungkinkan kita untuk tetap tenang, fleksibel, dan adaptif. Kita tidak terjebak dalam cara berpikir yang kaku, tetapi terbuka untuk mencari solusi dan pemahaman yang baru. Mind of a Beginner adalah jalan menuju kebijaksanaan sejati. Ini adalah cara untuk mengosongkan cangkir kita dan membuka diri kita untuk pengalaman, pengetahuan, dan kebijaksanaan yang lebih besar. Dengan menjaga pikiran kita tetap sederhana, tulus, dan terbuka, kita tidak hanya belajar lebih banyak, tetapi juga hidup dengan lebih dalam dan bermakna. Jadi, mari kita ambil pelajaran dari Suzuki Roshi dan praktikkan Mind of a Beginner dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, kita akan menemukan bahwa dunia ini penuh dengan kemungkinan yang tak terbatas, siap untuk kita jelajahi dengan pikiran yang segar dan hati yang terbuka. Mengosongkan cangkir kita dan mempertahankan Mind of a Beginner bukan hanya konsep abstrak. Ini adalah praktik yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai kedamaian batin dan kebijaksanaan yang lebih dalam. Mari kita lihat bagaimana kita bisa membawa ajaran-ajaran ini ke dalam setiap aspek kehidupan kita. 1. Kehidupan profesional. Dalam dunia kerja kita seringkali merasa terbebani oleh ekspektasi, target, dan rutinitas yang padat. Namun jika kita mendekati setiap hari kerja dengan Mind of a Beginner, kita dapat menemukan cara baru untuk memecahkan masalah, meningkatkan efisiensi, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan rekan kerja. Seperti yang dikatakan oleh Suzuki Roshi dalam Zen Mind, Beginner's Mind. Pikiran pemula adalah pikiran yang terbuka dan penuh kemungkinan. Saat menghadapi tugas baru atau proyek yang menantang, cobalah untuk melepaskan prasangka tentang bagaimana hal itu seharusnya dilakukan. Biarkan diri Anda mengeksplorasi, bertanya, dan belajar dari setiap langkah prosesnya. Dengan demikian, Anda mungkin menemukan solusi inovatif yang tidak pernah Anda duga sebelumnya. 2. Hubungan pribadi. Mengosongkan cangkir kita juga berarti membuka diri untuk memahami orang lain dengan lebih baik. Dalam hubungan pribadi, kita seringkali membawa prasangka dan ekspektasi yang menghalangi komunikasi yang jujur dan tulus. Dengan Mind of a Beginner, kita bisa mendengarkan dengan lebih perhatian, merespons dengan empati, dan menciptakan hubungan yang lebih dalam dan bermakna. Sebagai contoh, ketika mendengarkan cerita dari pasangan atau teman, cobalah untuk tidak segera memberikan pendapat atau saran. Alih-alih, dengarkan dengan penuh perhatian dan buka diri Anda
untuk benar-benar memahami perspektif mereka. Ini tidak hanya akan memperkuat hubungan Anda, tetapi juga memberikan Anda wawasan baru tentang cara melihat dunia. 3. Pengembangan pribadi. Dalam perjalanan pengembangan diri, Mind of a Beginner adalah kunci untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Tidak peduli seberapa banyak yang telah kita pelajari atau capai, selalu ada ruang untuk belajar dan berkembang lebih jauh. Seperti yang dikatakan oleh Lao Tzu, dalam mencari pengetahuan, setiap hari sesuatu ditambahkan. Dalam mencari kebijaksanaan, setiap hari sesuatu dilepaskan. Dengan mendekati setiap hari sebagai kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru, kita dapat memperkaya hidup kita dan menemukan makna yang lebih dalam. Praktik meditasi, membaca buku yang membuka wawasan, atau mengikuti kursus baru adalah beberapa cara untuk menjaga pikiran kita tetap segar dan terbuka. 4. Menghadapi tantangan. Hidup tidak pernah lepas dari tantangan dan kesulitan. Namun, dengan Mind of a Beginner, kita bisa menghadapi setiap tantangan dengan sikap yang lebih tenang dan adaptif. Kita tidak terjebak dalam cara berpikir yang kaku, tetapi terbuka untuk mencari solusi yang kreatif dan inovatif. Misalnya, ketika menghadapi masalah yang tampaknya tidak memiliki jalan keluar, cobalah untuk mengosongkan cangkir Anda dari prasangka tentang bagaimana masalah itu harus diselesaikan. Biarkan diri Anda mengeksplorasi berbagai kemungkinan, mencari perspektif baru, dan menemukan solusi yang mungkin sebelumnya tidak terlihat. 5. Menemukan ketenangan batin. Pada akhirnya, mengosongkan cangkir kita dan mempertahankan Mind of a Beginner membantu kita menemukan ketenangan batin dan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melepaskan beban prasangka, ekspektasi, dan pengetahuan yang tidak relevan, kita menciptakan ruang dalam diri kita untuk kedamaian dan kebijaksanaan yang lebih dalam. Dalam kata-kata Rumi, diam adalah bahasa Tuhan. Segala sesuatu selain itu adalah terjemahan yang buruk. Dengan mengosongkan cangkir kita belajar untuk mendengarkan bahasa yang tenang ini, menemukan makna dalam keheningan, dan merasakan kebijaksanaan yang datang dari ketenangan batin. Mengosongkan cangkir kita dan mengadopsi Mind of a Beginner adalah praktik yang dapat membawa transformasi mendalam dalam kehidupan kita. Dengan sikap terbuka, penuh rasa ingin tahu, dan tanpa prasangka kita dapat belajar lebih banyak, memahami lebih dalam, dan hidup dengan lebih bijaksana dan bermakna. Mari kita ingat ajaran dari Suzuki Roshi dan cerita tentang cangkir penuh ini sebagai panduan dalam perjalanan hidup kita. Dengan mengosongkan cangkir kita membuka diri untuk pengalaman baru, pengetahuan yang lebih dalam, dan kebijaksanaan sejati yang membawa kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup kita.